Selamat malam pemirsa TA TV. Pernahkah Anda berpikir bagaimana bisa seseorang mendapatkan kesehatan dengan terapi tanpa menggunakan obat-obatan dan juga herbal? Nah, ternyata ATFG8 akan memberikan jawabannya untuk Anda malam hari ini dalam Solusi untuk Sehat. Karena saya sudah bersama dengan Bapak Anton yang nanti akan berbicara tentang hipertensi. Dan seperti biasa di segmen kedua dan seterusnya kami juga mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami dan bisa bertanya kepada Pak Anton tentang keluhan-keluhan penyakit Anda dan bagaimana solusinya. Baik, selamat malam dulu Pak Anton. Selamat malam. Iya, apa kabarnya nih, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Cuacanya memang banyak orang sakit nih Pak Iya, Anton lagi ya. banyak pancaroba nih. Oke. Kadang hujan tapi panas langsung. Iya, baik. Nah Pak Anton, tadi ya bahwa kita bisa mendapatkan kesehatan tanpa mengkonsumsi herbal, Iya. tanpa mengkonsumsi obat-obatan secara medis. Betul. Ternyata itu bisa, dan di ATFG8, alat terapi fisik Gondo seri 8, Betul. ini memberikan jawaban untuk pemirsa. Sebetulnya seperti apa sih metode pengobatan di sana? Ya, sebenarnya dengan cara yang tadi yang jadi tanpa obat, tanpa jamu itu, kan banyak orang bertanya-tanya, ini diapakan gitu ya. Nah, sebenarnya dipijat dengan alat seperti ini. Nah, yang ATFG8 itu sebenarnya seperti ini. Jadi dengan alat sederhana seperti ini kita menggabungkan 4 unsur terapi sekaligus. Pertama, karena ini ada rasa hangatnya, kita ada unsur fisioterapinya. Dan ini dipandang lebih baik dibandingkan fisioterapi biasa karena rasa hangatnya itu bisa diaplikasikan langsung ke tubuh pasien. Kan biasanya kalau yang biasa kan cuma disinar gitu, dipanaskan sampai hangat cuma 15 menit, 30 menit, udah gitu ya, karena dipakai timer. Sedangkan kita diaplikasi langsung dengan tubuh pasien, jadi sambil dipijat, karena memang ini pengembangan pijat. Panasnya yang di ini ya Pak ya? Yang ada yang berputar sini ya. Kemudian setelah itu juga kita ada unsur akupressor, karena di titik akupuntur yang dalam tubuh itu yang ada sampai 360 titik itu pun kena semua, dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian kita juga ada unsur pijat refleksinya juga, jadi refleksi yang di tangan maupun di kaki itu pun kena semua. Jadi, kemudian ada keempat adalah ada unsur pijat tradisionalnya juga, karena terutama untuk bagian kaki dan kepala kita masih menggunakan tangan kosong, jadi kita juga masih ada unsur pijat tradisionalnya juga. Jadi banyak pasien yang udah bosan obat, bosan jamu, ternyata takut alergi obat atau takut efek samping gitu, dan nggak doyan makan jamu, itu bisa sembuh dengan ATFG8 gitu ya. Jadi tanpa obat, tanpa jamu, dan yang penting itu adalah biayanya juga sangat terjangkau dibandingkan pengobatan yang lainnya. Ya, jadi ada 4 unsur penggabungan di situ ya, dari fisioterapi, kemudian akupressure, pijat refleksi, dan juga pijat tradisional. Nah, kalau pengobatan di tempat yang lain itu biasanya mereka mengkombinasikan dengan herbal. Kalau di ATFG8 benar-benar nggak pakai herbal ya? Ya, tidak pakai herbal, tapi yang penting dalam setelah ada 4 wajib setelah terapi ya. Pertama adalah wajib makan pepaya mengkal. Jadi kadang-kadang pasien menganggap, wah ini obatnya pepaya mengkal nih gitu. Sebenarnya ini suplemen lah sebenarnya. Jadi kan ada 4 wajibnya. Yang kedua adalah mandi air hangat gitu kan. Nah, dengan mandi air hangat ini kita mencoba bahwa karena prinsip terapi ATFG8 adalah memperlancar peredaran tubuh. Mandi air hangat itu berguna untuk memperlebar pembuluh darah yang di bagian luar gitu ya. Yang ketiga adalah kita juga wajib minum air hangat juga. Kalau bisa sampai 3 liter sehari. Gunanya adalah supaya nanti limbah-limbah yang ada di dalam tubuh itu, kan kadang-kadang kan namanya orang yang ada penyakit kan banyak racunnya nih. Supaya bisa dibuang itu harus banyak minum. Jadi kalau misalkan jangan heran kalau misalkan setelah terapi dan minum air yang banyak, itu airnya warnanya bisa kuning atau bisa merah. Keruh gitu. pokoknya ya. Bisa keruh gitu. Jadi jangan heran, itu pun tidak akan berlangsung lama, hanya maksimal 2-3 hari gitu. Dan yang keempat adalah wajib diet sesuai penyakit yang diderita. Jadi kalau misalkan contohnya kalau bahasan kita hari ini adalah hipertensi, jadi khusus penyakit hipertensi kan nanti misalnya yang menghindari makanan yang berlemak, menghindari makanan yang bergoreng-goreng gitu. Jadi misalkan lebih baik dengan misalkan yang direbus atau dikukus, itu akan lebih baik lagi. Iya. Jadi seperti itu ya pemirsa, selain tadi menggabungkan 4 unsur dari fisioterapi, kemudian akupressure, ada pijat refleksi dan juga pijat tradisional yang dilakukan kepada tiap-tiap pasien. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah terapi, yaitu mengkonsumsi atau makan pepaya mengkal atau pepaya setengah matang, kemudian juga mandi air hangat, minum air putih hangat, ini minimal 3 liter ya satu harinya. Kemudian juga diet atau diet menurut penyakitnya masing-masing. Dan pemirsa, seperti apa sebetulnya pengobatan di ATFG8 ini? Kita akan saksikan dulu tayangan untuk Anda.
jantung. Nama saya Darwin Abdullah, usia saya 64 tahun. Keluhan saya itu pertama saya pernah dipasang ring. Jadi keluhannya kolesterol, asam urat, terus tekanan darah. Setelah saya mengikuti terapi ini, alhamdulillah biasanya kalau jalan itu saya udah nggak sesak napas lagi. Jadi rutin lah saya sekarang hampir tiap pagi lah saya jalan kaki. Ya, alhamdulillah nggak ada keluhan. Terus yang signifikan saya kira kemarin 16 Oktober terus tahun saya ikut terapi ini, alhamdulillah saya nggak pernah ke dokter. Jadi pay out artinya. Latar belakang karena saya dulu tuh perokok berat. Terus saya tinggal di Pekanbaru tuh makanannya makanan Padang, yaitu penuh santan ya. Terus yang saya paling senang itu kalau babat tuh yang kayak buku tuh kitab. Nah, usus tuh paling senang. Nah tahun 2004 saya kena serangan jantung. Ternyata ada penyempitan di pembuluh darah. Saya dipasang ring. Logika saya mengatakan bahwa artinya kalau peredaran darah kita lancar, ya insya Allah penyakitnya hilang gitu. Itu aja keyakinannya seperti itu. Pertama yakin, ya harus disiplin. Apa yang dilarang jangan dikerjakan gitu loh. Apa yang dianjurkan dilaksanakan. Kayak dipijat, ya. Cuman kalau dipijat kan nggak semuanya kena. Kalau ini dengan alat itu semuanya kena gitu artinya. Daerah-daerah artinya yang memang pegal-pegal atau apa itu, dan umumnya yang terapisnya itu paham lah ya, di mana harus titik-titik yang harus ditangani. Nah itu terasanya kalau setelah itu ya kita seger gitu, gagah lagi. Jadi habis terapi itu jalan juga gagah gitu. Ya pemirsa, itulah tadi salah satu testimoni dari pasien yang sudah sembuh ya dari keluhan penyakitnya. Di sana ada jantung koroner juga dan ternyata bisa sembuh dengan ATFG8. Baik, ini Pak Anton kalau untuk keluhan masing-masing penyakit ya, masing-masing pasien ini apa? Apakah nanti untuk perlakuan terapinya itu juga berbeda? Ya, jadi di ATFG8 itu sebenarnya kalau apapun penyakitnya akan kita terapi dari ujung kaki sampai kepala. Nah, yang berbeda adalah stressingnya. Jadi kalau misalkan tapi khusus untuk stressing darah tinggi itu berarti kan penyakitnya ada pembuluh darah nih. Itu memang harus terapinya harus penuh gitu dari kaki sampai kepala. Kecuali kalau misalkan kalau sakitnya ada di organ nih, misalkan organ jantung. Jadi itu kalau misalkan nanti akan diperbanyak dari di punggung sebelah belakang yang mengarah ke jantung gitu. Oh gitu. Tadi kan Bapak tadi kan yang ada jantung koroner juga, selain darah tinggi kan itu sebenarnya ujung awalnya sebenarnya dari kolesterol tinggi. Jadi kolesterol tinggi itu biasanya kalau udah berlama-lama isinya tidak dikendalikan, tidak dibantu dengan diet atau tidak diterapi, itu biasanya yang pertama adalah biasanya darah tinggi gitu, dari kolesterol tinggi. Kemudian berikutnya jadi jantung koroner. Makin berikutnya lagi bisa stroke gitu. Jadi memang itu ada satu paket gitu, penyakit gitu. Ya. Dan dengan terapi ATFG8 ini bisa memperlancar peredaran darah ya, seperti testimoni Bapak tadi. Tapi tetap harus dibantu dengan pola hidup sehat juga gitu. Jadi kalau misalkan sudah tahu kolesterolnya tinggi tapi makannya tidak mau diet, nah itu kita juga akan sangat kesulitan untuk menyembuhkan gitu ya. Oke. Apakah nanti di sana juga akan diberi informasi gitu Pak Anton? Jadi kalau keluhan penyakitnya seperti ini, dietnya seperti ini, pola hidupnya seperti ini. Betul. Di kami di sini sebenarnya ada buku panduan untuk di diet gitu ya. Sebenarnya ini jadi kalau misalkan sebenarnya diet kami itu tidak berbeda dengan yang dari dokter gitu. Jadi sebenarnya juga ada hanya panduan gizi saja. Jadi kalau misalkan di dokter misalkan yang darah tinggi, misalkan harus diet rendah garam, betul. Hindari yang asin-asin atau misalkan hindari makanan yang berlemak atau misalkan kalau misalkan dulunya senang jeroan atau misalkan senang sate kambing gitu. Jadi ya itu harus betul-betul ditinggalkan gitu. Sebenarnya memang ada juga pasien di kami gitu ya, misalkan udah tahu darah tinggi cuma makan masih sop buntut terus atau makan bakso terus gitu. Jadi sate terus itu jadi yang gitu memang kita tidak sulit untuk menyembuhkan. Kadang-kadang pasiennya bilang, tuh saya terapi di ATFG nggak sembuh-sembuh deh, tapi syaratnya sih salah gitu ya. Jadi
Jadi memang itu diet jadi harus kerjasama gitu dari pasiennya. Kadang-kadang keluarganya pun harus kerjasama gitu. Jadi takutnya nanti tergoda gitu si pasiennya dengan misalkan satu keluarga misalkan si bapaknya misalkan yang sakit darah tinggi, tapi anaknya seneng di rumah harus ada makanan yang enak-enak gitu. Jadi nanti malah jadi kayak gini tergoda untuk makan yang dilanggar gitu misalkan, atau misalkan tiap hari makan ceplok telur gitu kan, sebenarnya kuning telur itu kolesterolnya sangat tinggi gitu. Jadi tapi yang lain ceplok terus gitu. Jadi itu sulit sama aja gitu ya. Ya, baik. Kemudian kalau untuk konsumsi pepaya mengkal atau pepaya setengah matang, ini fungsinya apa sih Pak Anton? Fungsinya pertama adalah dalam pepaya mengkal itu kita ada zat papain ya. Zat papain ini fungsinya adalah pertama selain melepaskan jaringan tubuh, zat papain ini juga membantu melembarkan pembuluh darah gitu. Dengan lebarnya pembuluh darah maka insya Allah si peredaran juga makin lancar. Nah, cuma nanti kenapa yang harus setengah matang? Yang setengah matang itu jumlah getahnya cukup gitu. Jadi cara makan atau mengupasnya juga dicuci dulu baru dikupas. Jadi kalau dikupas baru dicuci nanti itu vitaminnya hilang, getahnya juga hilang juga. Manfaatnya udah nggak ada manfaatnya berkurang gitu ya. Berkurang. Nah, setelah itu juga jumlah yang dimakan itu sekitar antara 100 sampai 200 gram dan setengah jam sebelum makan supaya zatnya bereaksi secara optimal. Sehingga juga nanti kalau misalkan makan nasinya berkurang karena makan pepaya itu nggak apa-apa gitu. Jadi kan diet juga supaya nanti bisa aja hitung-hitung bonusnya buat turun berat badan juga boleh. Oke, ya baik. Kemudian kalau misalnya mau terapi di sana, syaratnya apa? Kemudian berapa lama pasien di terapi? Jadi syarat pertama adalah nanti wajib booking dulu ya, booking. Kadang-kadang kalau mesti konsultasi awal boleh juga via telepon. Dan juga kalau mau tanya-tanya yang lain, misalkan harga terapinya berapa sih gitu. Kalau misalkan sambil janjian gitu, misalkan bisanya jam berapa, karena kita terapinya lama sekitar 45 menit sampai 1 jam gitu. Jadi kan apalagi kalau misalkan yang terapinya mau sekeluarga semua mau diterapi semua itu juga harus bilang dulu karena kan tenaga terapisnya terbatas gitu. Jadi kan karena kekurangan kami memang kalau terapinya lama gitu. Jadi kan kalau misalnya langsung datang dan kemudian ada pasien itu akan menunggunya lumayan lama gitu. Jadi itu memang harus booking dulu ya. Harus booking dulu dan datang sesuai waktu yang dijanjikan. Iya, baik. Menarik sekali pemirsa karena di sini terapi di ATF G8 ini memang benar-benar tanpa obat, tanpa jamu dan bukan magic ya. Dan kalau Anda tertarik nanti Anda bisa bertanya kepada Pak Anton dalam segmen interaktif sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dan setelah ini kami mengundang Anda di 0271 857 555.